Baik, di sini Bu Yulia akan memberikan informasi kepada mahasiswa bagaimana caranya kita mengakses sebuah jurnal gitu ya. Ini akan Bu Yulia berikan informasi untuk bahan mahasiswa nanti untuk mencari bahan kajian, mencari ide, bahkan untuk mengakses jurnal, baik itu jurnal internasional maupun jurnal nasional. Nah, caranya bagaimana? Silahkan buka Google atau Chrome atau apa. Silahkan ketikkan Google Scholar ya. Lalu kita klik tombol search. Nah, ini ya, scholar.google. Nah, ini sudah menjadi tampilannya. Nah, sekarang bagaimana Bu kita bisa mengakses? Nah, silahkan mau dimasukkan apa saja ya. Kita mau mencari tentang contohnya pembelajaran jigsaw, ini bisa kita masukkan. Nanti sudah muncul tahunnya jurnalnya. Nah, kalau misal mau mengakses jurnal yang internasional bagaimana Bu? Tinggal memasukkan saja di sininya dengan kata kunci bahasa Inggris, misal adalah education ya, education system misal. Nah, nanti di sini akan muncul banyak sekali tentang jurnal-jurnal tentang education system. Nah, kita kembali lagi ya ke contohnya yang tadi adalah pembelajaran jigsaw. Nah, ini sudah ketemu ya. Tapi perhatikan di sini. Tahunnya adalah 2010, 2009, kemudian yang terbaru ini 2000, agak terbaru lah ya, 2016. Ini juga udah kelewat ya. Silakan nanti ketika menyusun sebuah penelitian atau mencari ide penelitian, gunakan referensi-referensi maksimal 5 tahun terakhir. Nah Bu, apakah di Google Scholar ini bisa ya, bisa kita cari ya dengan mengklikkan year ini ya. Silahkan nanti diakses, diklik ini year, nanti kita pilih ya, mau kalau di sini dia mau tahun berapa aja bisa ya, bisa kita ganti. Tapi di sini dia langsung memberikan biasanya 5 tahun terakhir ya, dia langsung di batas bawahnya di tahun 2017. Misal Bu, saya pengen yang terbaru deh 2020, misal yang setahun yang lalu. Kita klik saja di sini ya, kita klik. Nah, kita lihat lagi di sini tahunnya malah 2021, di sini 2020. Kita lihat lagi, ini 2020 begitu ya. Nah, sekarang bagaimana Bu kita mengaksesnya? Mudah sekali ya, kita tinggal mengeklik saja. Misal mau yang mana? Meningkatkan kemampuan membaca, ini dari jurnal IKIP Mataram ya. Kita bisa klik. Nah, di sini berarti judulnya adalah meningkatkan kemampuan membaca melalui penerapan pembelajaran kooperatif model jigsaw pada siswa kelas 4 SDN 2 UW Bone ya. Nah, ini sekalian Bu Yulia ini ya mengupas tentang isi jurnal ini. Jadi biasanya di yang pertama ini ada judul, ini adalah penulisnya. Nah, ini adalah tempatnya dia diterbitkan di mana? Ternyata di jurnal pedagogi. Dia 7 itu artinya adalah volume ya. Biasanya tulisannya vol gitu ya, tapi kepanjangannya adalah volume. Kemudian 2 ini adalah number atau nomor. Kemudian 108, 104 itu adalah halamannya. Kemudian yang 2020 dia diterbitkan di tahun 2020. Nah, biasanya
setelah identitas judul, nama penelitinya siapa, diterbitkan di mana, langsung itu kita disuguhi dengan abstrak ya. Nah, biasanya abstrak terbagi menjadi dua, abstrak yang berbahasa Inggris dan berbahasa Indonesia. Kalau misal tidak bisa Bu, hanya bahasa Inggris saja, tidak ada abstrak yang berbahasa Indonesia, ini bagaimana? Kita kopikan saja ya. Ini di copy segini. kita translatekan ke Google Translate ya, dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Nanti tinggal kita baca, pasti kita akan memahami. Tadi mana ya? Ini. Nah, sekarang kita membaca tentang abstraknya ya. Kita kupas tentang abstraknya. Ingat, abstrak itu berisi intisari dari penelitian ya. Dia pasti menceritakan tentang masalah, kemudian tujuannya apa, kemudian metodenya apa, metode penelitian yang digunakan apa, kemudian proses atau pelaksanaan penelitiannya atau hasil penelitiannya bagaimana, dan kesimpulan. Kita runtut satu-satu. Yang pertama ini adalah abstraknya ini, yang pertama, kalimat pertama berisi tentang apa? Yaitu masalah ya, gapnya atau kesenjangan di sini apa? Masalahnya apa? Yaitu upaya meningkatkan prestasi belajar bahasa Indonesia dengan menerapkan model pembelajaran model Jigsaw. Tujuannya apa? Nah, ini sudah mulai muncul di tujuan, untuk mengetahui apakah ada perbedaan prestasi belajar menggunakan model pembelajaran kooperatif model Jigsaw. Nah, kata kunci apakah ada perbedaan, ini sudah pasti dia menggunakan penelitian penelitian eksperimen ya, karena dia ingin mencoba ya, apakah nanti ada perbedaan, tidak begitu. Kemudian disebutkan juga di sini populasi boleh, tapi menyebutkan abstrak itu bergantung dari gaya selingkung masing-masing jurnal itu beda. Gaya selingkung itu apa sih Bu? Yaitu template-nya ya, yang diminta dari jurnal itu bagaimana. Kemudian ada metodenya. Metode pengumpulan data melalui tes sebelum melakukan tiap kelompok, pretest dan post-test. Hasil analisis bla 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 bla. Kemudian dari hasil itu diperoleh kesimpulan bahwa model pembelajaran yang terbaik adalah model pembelajaran kooperatif. Begitu ya. Jadi dari kita setiap membaca jurnal, kita hanya mengakses abstraknya ya, kita sudah klik, kita tahu abstraknya, kita akan tahu oh ini penelitian apa, tujuannya untuk apa, metode penelitiannya apa, hasil penelitiannya bagaimana, kesimpulannya apa, begitu ya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Nah, ternyata di sini sudah ada nih keterangan bahwa sudah disitasi oleh 4 orang ya. Jadi sudah digunakan atau menjadi referensi oleh 4 orang. Nah, sekarang Bu, bagaimana kalau mau mengakses jurnalnya? Kita klik ini ya. Kita klik view at jurnal IKIP Mataram. Nah, sudah langsung ke sini. Nah, ini sudah di sini, kita tadi sudah membaca ini. Nah, kita bisa mengakses ini. Ini loh, keywordnya atau kata kuncinya yang tadi saya bilang definisi operasionalnya, berarti kan pembelajaran kooperatif, Jigsaw, dan language learning ya, bahasa Indonesia. Kemudian ini sudah ada referensinya. Sistem ini dia sudah baik, sudah menggunakan jurnal yang bersistem OJS ya. Ini sudah menggunakan referensinya. Nah, referensi ini tidak bagus ya.
silakan nanti jangan ditiru, karena dia mengakses menggunakan tahun 2004, 2005, 2005, apalagi ini 97, 99, 2005, 2002. Nah, ini menurut Bu Yulia dia kurang ya. Harus yang baik adalah 5 tahun terakhir, mentok-mentok 10 tahun terakhir ya. Kalau kita lihat ya, ada sebuah kebijakan tahun 1999 yang digunakan atau buku tahun ini kan tidak relevan lagi dengan apa yang terjadi di kejadian saat ini, apalagi berkaitan dengan corona, apalagi berkaitan dengan hybrid learning, apalagi berkaitan dengan pembelajaran jarak jauh, itu tidak relevan lagi, begitu ya. Nah, Bu Yulia mengatakan kalau saya ingin melihat tentang belajar tentang semua Bu keseluruhannya bagaimana, silahkan klik ini ya, aktif dia menunya di sini. Kita klik, kita harus download ya, tidak ada cara lain kalau enggak download. Nah, ini kita sudah berhasil mendownloadnya. Di sini sudah ada nih ya, ISSN-nya, ketambahan ISSN-nya. Ini ada identitasnya lah ya, identitas dari jurnalnya. Ini ada identitas orangnya, penulisnya. Nah, sekarang kita bisa mengakses nih di pendahuluan. Hari ini kan kita belajar tentang ini ya, identifikasi masalah dan rumusan masalah. Nah, biasanya dia munculnya di pendahuluan ya. Coba kita besarkan lagi. Oke. Coba kita baca sebentar. Kemampuan membaca merupakan kecepatan membaca dan memahami isi secara keseluruhan dengan memakai istilah tersebut dapat juga dikatakan dengan penguasaan teknik membaca efisien dan efektif. Membaca pun merupakan sebuah proses yang kompleks dan rumit. Kompleks artinya apa itu Bu Yulia nggak bisa membaca? Terlibat berbagai faktor internal dan faktor eksternal pembaca. Faktor internal berupa IQ, sikap, minat, motivasi, eksternal berupa itu, gitu ya. Oleh karena itu, jika kemampuan membaca merupakan sarana yang sangat penting bagi siswa, karena membaca adalah kegiatan aktif, membaca sambil mencari informasi, bla 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 bla. Nah, baru dia masuk ke pembelajaran kooperatif. Jadi, tadi Bu Yulia bilang untuk membuat rumusan masalah harus berupa kalimat tanya. Nah, kembali lagi ya, mungkin kita bisa mengambil contoh skripsi yang online dulu ya untuk mengaksesnya. Nah, ini tadi karena kita aksesnya jurnal itu dia untuk bab 1 dan bab 2 itu dijadikan satu, maka nanti dia belum keluar di sini, belum muncul gitu ya. Nah, mungkin nanti setelah ini ya kita akan mengakses untuk yang penelitian.